Recording in progress. Tes. Tes. Oh, ekonya ada. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis.
Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Handi Iot, SPM PWK IPM. Terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini.
Ya, halo. Selamat pagi semua. Baik, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, Bapak Ganang Harisya Ubra selaku Apprentice APEKNAS yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat 28 November 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baiklah, untuk seminar daring kita pada kali ini mengusung tema pengenalan konstruksi bangunan dan dasar-dasar teknik sipil bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Diana Natalia sebagai MC pada pagi ini untuk memandu webinar pada pagi ini dan akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua mendengarkan mars dari APEKNAS, yang ketiga kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, yang keempat foto bersama sebagai dokumentasi, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutupan. Ini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin kami persilakan untuk memutar videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera.
Terima kasih untuk admin. Sekarang kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Pandi Iyot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Dian. Terima kasih ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang saat ini sedang kita persiapkan untuk menjadi generasi konstruksi. Ya. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstruksi. Bapak Ibu yang hadir, teman-teman yang bisa bergabung hari ini dengan webinar Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, APEKNAS, kami ucapkan selamat datang di webinar ini dan selamat berbahagia untuk mendapatkan informasi dari para narasumber yang luar biasa yang saat ini memang salah satu tugas daripada APEKNAS adalah pemberdayaan anggota untuk badan usaha, baik itu kontraktor, supplier, maupun para pabrikan yang bergerak di bidang konstruksi. Kami berharap APEKNAS ke depan akan senantiasa mendukung program-program kerja pemerintah di bawah pemerintahan Presiden kita Pak Prabowo, sehingga dunia konstruksi Indonesia semakin maju. Untuk itu juga kami APEKNAS, ya, salah satu tanggung jawab generasi di mana regenerasi negara ini, khususnya dunia konstruksi, itu menjadi tanggung jawab moral kami para pengusaha konstruksi. Sehingga kami berpikir dan berperan untuk memberikan porsi kepada generasi-generasi muda, anak-anak milenial maupun anak-anak generasi Z, Gen Z, di mana anak-anak milenial dan Gen Z ya itu bisa mengerti seperti apa dunia konstruksi di Indonesia saat ini. Jadi di APEKNAS kami menerima pemagangan, ya, pemagangan dari universitas, politeknik maupun institut teknologi, di mana pemagangan ini ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ya, sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing. Sehingga kami juga memberikan porsi lebih di tanggung jawab seorang anak magang, yang mungkin anak magang selama ini tidak diberikan porsi lebih, maka APEKNAS memberikan porsi yang lebih. Sehingga anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak kita magang ini bisa lebih menggali potensinya semaksimal mungkin, terutama pengetahuan terkait dunia konstruksi. Dan sekali lagi kami berharap Mas Ganang semakin semangat untuk belajar dan belajar lebih sehingga bisa memberikan sharing informasi kepada teman-teman seusianya, sebayanya, ya, sehingga generasi-generasi muda ke depan itu lebih memahami apa itu jasa konstruksi, apa itu dunia konstruksi, apa itu industri konstruksi. Demikian kata sambutan saya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, selamat berbahagia mengikuti webinar APEKNAS. Kiranya semua ilmu yang dapat di-sharing dan dibagi nanti bisa berarti untuk kemajuan Indonesia emas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Dian. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak. Selanjutnya kita akan menyaksikan maaf, untuk sebelum kita ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom karena admin akan melakukan screenshot.
Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami informasikan untuk video webinar ini secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi dimohon dapat follow channel Apeknas kami di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, di sini ISO Space ada promo November Fest yang mana ada triple core dengan 3 ISO. Yang pertama ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dengan harga 14 juta. Yang kedua ada duo operasional dengan 2 ISO yaitu ISO 9001 dan ISO 45001 dengan harga 9.500.000. Yang selanjutnya ada duo hijau dengan ISO 9001 dan ISO 14001 dengan harga 9.500.000. Selanjutnya ada paket hemat. Di sini ada SKK jenjang 6, SKK jenjang 5, SBU JK1 subbidang dengan harga 6 juta. Dan yang terakhir ada paket super, yaitu ada SKK jenjang 6, SKK jenjang 5, SBU JK3 subbidang dengan harga 8.500.000. Bagi Bapak Ibu yang berminat boleh untuk mengkonfirmasi kami melalui WhatsApp di 0831 9131 2000. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Ganang Harisha Ubra selaku Apprentice Apeknas. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum kita memulai materi ini, saya ingin menyampaikan sedikit pantun. Ya. Izin ya semua, Pak Pandi, izin. Tukang bangunan memasang fondasi, setiap ukurannya harus tepat. Kita mulai materi dengan penuh motivasi agar ilmu teknik sipil makin mantap dan bermanfaat. Oke. Izin ya.
Baik, kita tunggu sebentar. Nampaknya, oh, sudah ada. Hilang option. Baik, kita tunggu sebentar. Nampaknya Bapak narasumber kita lagi sedang terkendala. Oke, izin ya, setelah makan waktu. Pertama, kami ingin mengenalkan di mana materi tema kami di pagi ini adalah pengenalan konstruksi bangunan dan dasar-dasar teknik sipil. Ya. Nah, berikut profil singkat tentang saya. Lanjut. Nah, apa itu teknik sipil? Ya. Teknik sipil adalah ilmu teknik yang berfokus pada perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bangunan, bendungan, dan sistem transportasi serta utilitas, dan tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, efisien, berkelanjutan bagi masyarakat. Ilmu dasar yang dipelajari meliputi fisika dan matematika, serta subdisiplin seperti teknik struktur, transportasi, dan hidrolik. Yang dimana ruang lingkup teknik sipil ini yang salah satunya adalah perencanaan, desain, dan konstruksi. Yang dimana mereka ini merancang dan membangun berbagai struktur, mulai dari gedung perkantoran dan perumahan hingga infrastruktur skala besar seperti jalan, tol, raya, jembatan bandara, dan rel kereta api. Nah, tidak lain juga ada manajemen proyek, mengelola proses konstruksi agar sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan standar teknis yang ditetapkan. Ada lain juga pemeliharaan dan perbaikan, memastikan infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan baik dan aman melalui pemeliharaan dan perbaikan secara berkala. Lingkungan dan berkelanjutan, yang mana merancang sistem yang ramah lingkungan, mengatasi masalah polusi, dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Prospek kerjanya itu lulusan teknik sipil memiliki prospek kerja yang luas di berbagai sektor termasuk konsultan, kontraktor, teknik ahli konstruksi, pegawai negeri sipil, BUMN, dan dosen atau peneliti. Nah, termasuk ke pengertian konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan adalah proses pembangunan struktur fisik
yang melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, perancangan, hingga pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur. Tujuannya menciptakan bangunan yang kuat, awet, fungsional, indah, aman, dan ekonomis. Dan memanfaatkan berbagai bahan dan teknik konstruksi. Contoh, konstruksi bangunan meliputi rumah, gedung, perkantoran, jembatan, dan jalan raya. Rincian lebih lanjutnya yaitu diproses. Proses melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan awal, analisis tanah, desain, pelaksanaan, serta pengawasan untuk memastikan kualitas kuat dan aman. Nah, tujuannya adalah menciptakan bangunan yang tidak hanya kokoh dan tahan lama, tetapi juga sesuai dengan fungsinya, estetis, dan juga memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, lingkupnya tidak terbatas pada bangunan, tetapi mereka mencakup berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, waduk, dan struktur lain-lainnya. Nah, ada juga pihak yang terlibat, yaitu membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak yang seperti arsitek, insinyur, kontraktor, pekerja memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai pada anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, ada juga di syarat, konstruksi yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kuat, awet, fungsional, indah, higienis, serta ekonomis. Oke, kita lanjut. Nah, di struktur organisasi proyek adalah di jenis-jenis proyek ya. Jenis proyek konstruksi dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori utama, seperti konstruksi perumahan, konstruksi komersial, konstruksi industri, konstruksi infrastruktur, ya. Proyek ini juga dapat dibagikan berdasarkan fungsi, misalnya rumah, sekolah, dan rumah sakit, atau berdasarkan tipe kerjaan seperti renovasi atau konstruksi baru, ya. Nah, ada juga di sini konstruksi perumahan, ya, contohnya ya fokus pada pembangunan tempat tinggal seperti rumah tunggal, apartemen, dan kompleksnya dari suatu perumahan, ya. Ada lain contoh yaitu pembangunan perumahan baru atau renovasi rumah, ya. Yang kedua adalah konstruksi infrastruktur, proyek-proyeknya yang dirancang untuk melayani publik dan terkait dengan infrastruktur yang berat. Nah, ada lain contohnya adalah jalan, jembatan, terowongan, bendungan, bandara, pelabuhan, dan sistem utilitas seperti saluran air dan listrik. Lanjut. Nah, berikut adalah jenis struktur organisasi proyek, ya. Seperti yang ada, mereka salah satunya itu memiliki struktur fungsional, koordinasi terkait secara horizontal. Biasanya tidak ada manajer proyek yang ditunjuk secara khusus. Proyek dikoordinasikan oleh personil departemen yang ada. Struktur matriks yang dimana menggabungkan ya elemen fungsional dengan manajemen proyek khusus untuk proyek tertentu. Ada matriks kuat, lemah, dan seimbang, tergantung pada tingkat otoritas manajemen proyeknya. Nah, ada juga struktur proyek murni, ya. Ini bersifat otonom, tidak terbentuk khusus untuk suatu proyek dan tidak terkait pada struktur departemen fungsional. Tim hanya bekerja untuk proyek tersebut sampai selesai, ya. Contoh struktur umumnya yaitu struktur ini bisa meliputi pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Ya, di dalam struktur kontraktor pelaksana terdapat peran seperti manajemen proyek, ya, manajer proyek, insinyur lapangan, dan staf pendukung lainnya. Ya.
Nah, berikut kita masuk ke tahapan utama proyek konstruksi. Tahapan utama proyek konstruksi meliputi inisiasi, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pemantauan, dan yang mendefinisikan tujuan dan kelayakan. Diikuti perencanaan yang meliputi desain, anggaran, dan jadwal. Selanjutnya, pengadaan untuk mencari material dan kontraktor. Lalu fase pelaksanaannya itu pembangunan fisiknya, dan diakhiri dengan pemantauan, pengendalian, serta penutupan proyek yang melibatkan seluruh melibatkan seluruh serah terima. Nah, yang dimana yang pertama itu ada inisiasi, itu dimana konsep menentukan ide awal, tujuan, dan lingkup proyek, ya. Dimana ada juga melakukan studi kelayakan dan analisis situs, mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek, ya. Nah, yang keduanya perencanaan, ya. Perencanaan menyusun desain awal dan rancangan kerja, melakukan perencanaan anggaran, jadwal, dan manajemen risiko, ya. Menyusun juga rencana keselamatan kerja, membentuk tim proyek yang terdiri dari arsitek, insinyur, dan tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan pada saat tertentu. Ya. Pengadaan menggunakan kontraktor untuk mengajukan penawaran tender, mengevaluasi penawaran dari kontraktor berdasarkan harga, pengalaman, dan kualitas, memiliki kontraktor terbaik, dan mendatangi kontrak kerja, ya, dan memesan dan menyiapkan material serta peralatan yang dibutuhkan. Nah, masuk ke tahap pelaksanaan, ya. Pembangunan fisik bangunan dimulai dari fondasi hingga struktur atas, kolom, balok, lantai, dan atap. Nah, melakukan pemasangan struktur utama seperti beton dan baja yang harus diawasi ketat, ya. Mengelola pekerjaan lapangan, memastikan sesuai dengan rancangan proyek. Nah, masuk ke pemantauan dan pengendalian. Mengawasi kemajuan proyek secara berkelanjutan untuk memastikan semuanya sesuai jadwal dan spesifikasi, memelihara dokumentasi yang akurat dan melacak kemajuan dan kualitas, melakukan tinjauan berkala dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan, ya. Lalu masuk ke tahap akhirnya itu penutupan, melakukan serah terima sementara, ya, yang bersifat provisional handover, dan akhir ya, final handover. Setelah masa pemeliharaan selesai, penyelesaian semua dokumen dan administrasi proyek, lalu melakukan evaluasi terhadap seluruh proses proyek. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke elemen-elemen struktur bangunan. Elemen struktur bangunan meliputi pondasi kolom, balok, slope, plat lantai, dinding, dan atap. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk mendukung dan menyalurkan beban bangunan ke tanah, ya, memastikan kekuatan dan kestabilannya. Elemen struktur utama yang dimana ada pondasi, ya. Pondasi bagian paling dasar yang menyalurkan beban bangunan ke tanah, ya. Pondasi bisa berupa pondasi dangkal atau pondasi dalam seperti tiang pancang atau tiang bor. Nah, yang berikutnya ada kolom. Elemen vertikal yang menopang beban dari balok dan lantai atas berfungsi sebagai tiang penyangga utama, ya. Lalu ada balok. Elemen horizontal yang berfungsi sebagai pengikat kolom dan dudukan untuk lantai, atas, dan atap, ya. Balok juga digunakan untuk menyalurkan beban. Di mana juga kita ada lagi elemen lain seperti slope, ya. Balok ditempatkan tepat di atas fondasi untuk mengikat kolom-kolom lantai pertama dan menyalurkan beban ke fondasi. Nah, ada juga plat lantai. Plat lantai permukaan datar yang menjadi alas untuk setiap lantai bangunan. Plat lantai berfungsi menahan beban dari
penghuni, dan perabot. Nah, masuk ke arah dinding ya. Dinding elemen vertikal yang membatasi ruang, memberikan privasi, serta berkontribusi pada stabilitas dan kekuatan dari suatu bangunan. Nah, tidak lupa juga, yaitu yang terakhir, atap. Penutup bagian atas bangunan yang berfungsi melindungi dari cuaca seperti hujan dan panas. Ya. Desain atap harus cermat untuk menjamin keamanan dari penghuni. Elemen pendukung lainnya ya yang ada rangka batang, yaitu truss, kerangka yang terbentuk dari rangkaian batangan besi yang sering digunakan untuk struktur atap. Nah, ada juga struktur bawah tanah, ya, elemen yang tidak wajib, tapi penting untuk beberapa jenis bangunan seperti terowongan atau basement. Ya. Oke, kita lanjut. Dasar-dasar dari teknik sipil sendiri adalah fundamental engineering. Ya. Dasar-dasar teknik sipil mencakup pemahaman mendalam tentang matematika, mekanika, statistika, dinamika, ilmu material, ya banyak juga, seperti beton, baja, kayu, mekanika, serta hidrolika dan hidrologi. Fondasi ini menjadi modal untuk merancang dan membangun infrastruktur yang aman dan efisien seperti bangunan jembatan, jalan, dan sistem-sistem pengelolaan air pada umumnya. Nah, matematika dan sains yang digunakan di dalam teknik sipil ini, ya, yang antara lainnya adalah kalkulus. Kalkulus sebagai pemahaman integral dan diferensial dasar. Nah, ada juga di vektor, notasi, dan operasi vektor. Persamaan diferensial, diferensial ini seperti bisa digunakan pada umum biasanya. Mekanika kontinum, ya, konsep dasar tegangan dan regangan. Ya. Dan ada juga mekanika teknik. Mekanika teknik itu ada 3. Yang pertama itu statistika prinsip keseimbangan, gaya, dan momen. Ya. Yang kedua dari dinamika, prinsip pergerakan dan beban dinamis. Yang ketiga, analisis struktur, menentukan gaya dan tegangan untuk memastikan struktur aman. Ya. Lalu masuk ke ilmu material. Ilmu material terbagi menjadi 2. Sifat material, mempelajari sifat kekuatan, elastisitas, ya, dan daya tahan beton, baja, kayu, dan material lainnya. Yang kedua adalah pemilihan material, memilih material yang tepat untuk desain tertentu berdasarkan sifat-sifatnya. Ya. Lalu ada geoteknik, ya, mekanika tanah. Yang pertama dibagi menjadi 2, perilaku tanah dan fondasi. Di perilaku tanah mempelajari perilaku tanah di bawah pengaruh beban, dan di fondasi menentukan jenis fondasi yang tepat untuk mencegah kerusakan bangunan. Nah, masuk lagi ke hidrolika dan hidrologi, yang dimana ada 2 konsep, yaitu konsep pertama adalah di hidrolika konsep tekanan fluida dan sistem air. Di hidrologi prinsip aliran sungai, drainase, dan pengelolaan sumber daya air. Nah, di aplikasi memahami sistem pengelolaan air, mencegah banjir, dan memastikan ketersediaan air. Lalu yang terakhir adalah ada aspek terkait lainnya, ya, di mana ada gambar teknik, menggambar desain teknik dengan benar, ya, manajemen konstruksi, dan mengelola proyek pembangunan dari awal hingga akhir. Di perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak untuk desain dan analis, ya. Keselamatan tidak juga luput tadi, keselamatan kerja, ya, memahami dan menerapkan standar keselamatan di lokasi konstruksi. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah pengenalan konstruksi bangunan dan dasar-dasar teknik sipil ini, yang dimana diantaranya adalah
teknik sipil merupakan disiplin yang penting, ya, berfokus pada perencanaan, perancangan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, fungsional, efisien, dan berkelanjutan untuk masyarakat luas. Nah, konstruksi bangunan adalah proses pembangunan struktur fisik, mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan. Konstruksi tidak hanya soal membangun, tapi juga memastikan bangunan kuat, indah, ekonomis, dan sesuai standar dan keselamatannya. Nah, jenis-jenis proyek konstruksi yang sangat beragam, di antaranya adalah konstruksi perumahan, konstruksi komersial, konstruksi industri, konstruksi infrastruktur. Nah, setiap jenis memiliki karakteristik, kebutuhan teknis, dan metode kerja yang berbeda-beda. Nah, organisasi proyek konstruksi terdiri dari berbagai peran seperti project manager, site engineer, quality assurance, safety officer, manajer teknis, dan divisi pendukung lainnya. Semua bekerja bersama untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, aman, dan sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, yang berikutnya adalah tahapan utama. Proyek konstruksi meliputi inisiasi, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan kontrol, serta penutupan. Setiap tahapan sangat penting untuk menjamin keberhasilan proyek dari awal hingga serah terima. Nah, masuk lagi ke elemen struktur bangunan. Seperti pondasi, kolom, balok, plat, lantai, dinding, dan atap berfungsi untuk menopang beban bangunan. Pemahaman struktur adalah dasar utama dalam teknik sipil. Nah, di dasar teknik sipil merupakan fondasi ilmu untuk memahami mekanika struktur, geoteknik, hidrolika, material teknik, survei pemetaan, beton dan baja, manajemen konstruksi, prinsip keselamatan, dan jangka berkelanjutan panjang. Semua pengetahuan ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang lebih berkualitas. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang. Baik, terima kasih kepada Bapak Ganang atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga bisa melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari Dia Fitri Nilmala. Izin bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan konstruksi bangunan? Boleh Bapak untuk dijawab? Oke, untuk pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan konstruksi bangunan? Konstruksi bangunan adalah proses pembangunan suatu struktur fisik yang meliputi tahap perencanaan, perancangan, pengadaan material, pelaksanaan kerja, hingga pengawasan mutu. Tujuannya memastikan membangun bangunan yang aman, fungsional, kuat, sesuai standar kerja yang teknis. Baik, untuk Ibu Dia, apakah pertanyaannya sudah terjawab?
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Faras. Izin bertanya, Pak, apa saja elemen penting dalam struktur bangunan? Boleh, Pak, dijawab, Pak? Nah, elemen-elemen yang penting dalam suatu struktur digunakan untuk menopang utama beban dari suatu bangunan. Dan ada juga kolom elemen tegak yang menyalurkan beban ke seluruh fondasi yang ada. Dan ada juga balok, penyangga horizontal yang menyalurkan beban ke kolom. Nah, dan ada juga plat lantai permukaan lantai yang menerima beban dan seluruh penghuninya. Nah, tidak ada juga dinding. Dinding ini sebagai pembatasan ruang dan pelindung. Ya, luput juga kadang dinding ini bisa dijadikan sebagai fondasi. Nah, yang penutupnya biasanya selalu atap. Ya, atap ini sebagai pelindung dari cuaca dan penutup dari bangunan. Ya. Apakah sudah terjawab? Baik, Bapak Faras, terima kasih atas pertanyaannya juga. Baik, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita masih membuka sesi pertanyaan. Boleh yang masih bingung tentang materi hari ini, boleh ditanyakan di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Jingga. Izin bertanya, Pak, apa peran utama seorang site engineer dalam proyek konstruksi? Boleh, Bapak, dijawab. Oke, seorang site engineer dalam proyek konstruksi. Nah, site engineer ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan teknis ya di lapangan agar sesuai dengan gambaran kerja, spesifikasi teknis dan standar keselamatan. Mereka memastikan kualitas pekerjaan, melakukan koordinasi teknis, memecahkan masalah lapangan, serta melaporkan progres ke project manajernya. Gimana? Apakah sudah terjawab?
Baik, Bapak Jingga, apakah pertanyaan sudah terjawab? Baik, kayaknya masih ada yang ingin bertanya untuk materi hari ini. Mungkin Itu yang lamarin tadi. baik, ini masih ada yang ingin bertanya untuk materi kali ini. Dari Ibu Putri, bagaimana hubungan kerja antara arsitek, engineer, dan kontraktor dalam sebuah proyek dan apa yang biasanya jadi tantangan komunikasi? Baik, untuk Bapak Ganang boleh diperjelas untuk. Oke, untuk di perihal hubungan kerja sendiri antara arsitek dan engineer dan juga kontraktor dalam proyek konstruksi sebenarnya seperti satu tim yang punya peran berbeda, tapi saling melengkapi. Di mana di arsitek fokus pada konsep desain bangunan yang fungsional dan estetis. Mereka juga menerjemahkan kebutuhan klien ke bentuk yang nyata. Ya. Di engineer-nya, terutama di sipil struktur MEP, ya, memastikan desain arsitek aman, kuat, efisien, dan sesuai standar teknis dari engineer, ya, menghitung struktur, menentukan material, dan sistem bangunannya. Nah, ada yang juga di kontraktor, pihak yang merealisasikan desain di lapangan. Nah, mereka mengatur tenaga kerja, material, dan waktu, dan berlangsung. Ya. Nah, sederhananya, arsitek merancang apa yang diinginkan, engineer memastikan bisa berdiri dengan aman, kontraktor membangun dengan benar. Namun, di lapangan tantangan komunikasi sering muncul karena komunikasi sering yang muncul ini karena beberapa hal. Beberapa hal itu berdasarkan sudut pandang. Arsitek memprioritaskan keindahan dan fungsi ruang. Engineer fokus pada keamanan dan efisiensi struktur. Sementara dari kontraktor memikirkan teknis pelaksanaan dan biaya. Kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, bisa muncul konflik dari suatu keputusan yang tidak berat sebelah, ya, di mana gambaran dan dokumen yang tidak sinkron, revisi desain yang terlambat, gambar kerja yang tidak lengkap, atau spesifikasi yang kurang jelas dapat juga menyebabkan miskomunikasi, ya, yang dimana dampaknya ini perubahan di lapangan, ya, biaya tambah, waktu yang molor, kurangnya teknologi kolaborasi, ya, banyak proyek masih mengandalkan komunikasi manual atau dokumen yang terpencar-pencar. Nah, di saat ini teknologi seperti BIM, aplikasi manajemen konstruksi, atau koordinasi cloud sebenarnya bisa membantu, tapi belum semua pihak siap menggunakannya. Nah, koordinasi tim lapangan versus berlawanan dengan tim perencanaan. Engineer dan arsitek kadang jarang turun ke lapangan secara rutin, ya, sehingga permasalahan praktis baru terlihat saat pembangunan itu berlangsung.
tekanan waktu dan biaya, deadline ketat, dapat memicu keputusan tergesa-gesa. Ya. Kontraktor sering diminta cepat, sementara revisi desain tetap berjalan. Nah, dari kesimpulannya itu, proyek konstruksi akan berjalan lancar jika tiga pihak ini di mana mereka itu saling memahami peran masing-masing, ya, komunikasi transparan sejak awal, koordinasi rutin, terutama di fase konstruksi. Nah, dan memanfaatkan teknologi digital modern untuk mempercepat sinkronisasi data. Saat ini, tantangan komunikasi bukan soal teknis, tapi juga kolaborasi dan pemahaman bahwa semua pihak punya tujuan yang sama, menciptakan bangunan yang aman, berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan kalau di saat kita inginkan, ya. Nah, gimana? Apakah sudah Baik, terima kasih Bapak Ganang atas jawabannya. Selanjutnya di sini masih ada yang bertanya dari Ibu Safera. Izin bertanya, Pak, apa sih Pak yang menjadi standar konstruksi itu? Lalu kan sekarang ini masih sering terjadi bencana alam. Menurut Bapak, apakah standar konstruksi yang ada sekarang itu bisa menahan semua resiko-resiko seperti bencana alam yang tidak terhindarkan ini? Boleh Bapak dijawab? oke? Izin untuk menjawab. Menurut saya ya, dalam konstruksi sekarang ini kurang mengefisiensikan fungsi, sehingga mengedepankan dari bentuk dan desain, sehingga itu fungsinya itu berkurang. Nah, makanya terkadang beberapa hal yang ada seperti bencana-bencana alam tidak terminimalisir, sehingga dalam bentuk konstruksi dari konstruksinya itu kurang maksimal dalam menahan semua hal-hal yang akan datangnya nantinya gitu. Dari bencana alam, faktor kurangnya suhu cuaca dan lain sebagainya itu kan bisa memicu dari suatu fondasi rumah itu bisa berkurang fungsinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab?
pertanyaan terakhir dari Ibu Syafira. Izinkan kami untuk menampilkan video dari PKB. Kepada admin, boleh kami persilahkan untuk memutarkan video. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Handi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk admin. Karena keterbatasan waktu, kita akan menjawab soal yang terakhir. Baik, karena keterbatasan waktu, kita akan menjawab sesi tanya jawab untuk soal terakhir ini, yaitu dari Ibu Syafira lagi, yaitu apa yang menjadi standar konstruksi itu sendiri, Bapak? Boleh untuk Bapak Ganang dijawab untuk pertanyaan terakhirnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Standar konstruksi itu pada dasarnya adalah aturan teknis yang menjadi pedoman dalam merencanakan membangun dan menjaga keselamatan bangunan. Ya, tujuannya itu hanya satu, supaya bangunan aman, kuat dan layak digunakan. Kalau dibuat sederhana, standar konstruksi itu menjawab 3 hal, bahan apa saja yang boleh dipakai, cara kerja yang benar dan aman itu seperti apa, ya. Beberapa kuat bangunan harus dirancang agar tidak roboh, ya. Standar konstruksi di Indonesia ini mengacu pada beberapa regulasi seperti SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, wajib digunakan pada perencanaan struktur gedung di infrastruktur, ya. Contohnya juga SNI beton, SNI baja, SNI gempa, SNI drainase, fondasi dan lain-lain juga, ya. UU dan peraturan pemerintah seperti UU Jasa Konstruksi dan UU Bangunan Gedung, kode etik dan prosedur keselamatan termasuk aturan K3, ya. Dokumen teknis proyek seperti gambar kerja, RKS, dan metode pelaksanaan. Kenapa standar konstruksi penting di era sekarang? Karena tantangan bangunan saat ini semakin kompleks, ya. Gempa dan banjir ini sekarang ini sering dan semakin kuat. Nah, maka dari itu seperti SNI gempa terus diperbarui berdasarkan data
kegempaan terbaru, iklim ekstrim, dan cuaca sulit. Diprediksi. Nah, bisa kita simpulkan, intinya adalah standar konstruksi adalah perlindungan untuk masyarakat yang menggunakan bangunan, ya, pekerja yang membangunnya, dan pemilik yang menginvestasikan uangnya makin disiplin untuk mengikuti suatu standar, maka semakin aman berkualitas hasil juga dari suatu hasil konstruksi itu sendiri. Oke, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih untuk Ibu Safira atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Baik, telah habis suatu agenda sesi tanya jawab kita. Terima kasih untuk para peserta dan Bapak narasumber kita. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Terima kasih untuk para peserta. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar ini secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp kami, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, sebelum menutup webinar hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak Zinli